Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Siti Nurhalisah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bergaul. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang yang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika sering disebut dengan adab atau kebiasaan. Menurut Imam Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul adalah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi, yang dimaksud dengan etika bergaul adalah suatu tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama individu. Macam-macam etika bergaul dan praktiknya. 1. Bergaul dengan orang yang lebih tua. 2. Etika bergaul dengan teman sebaya. 3. Etika bergaul dengan yang lebih muda. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua. 1. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. 2. Berdiri ketika orang tua berdiri. 3. Tidak berjalan di depan orang tua. 4. Mencari ridho kedua orang tua. 5. Bersikap rendah hati. 6. Tidak mengungkit berjalan di depan orang tua. 4. Mencari ridho orang tua. 5. Bersikap rendah hati. 6. Tidak mengungkit kebaikan orang tua. 7. Tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan. Ajarkan untuk 1. Sopan. 2. Santun. 3. Menolak dengan halus perintah buruk. 4. Menghormati dengan penuh kasih sayang. 5. Mendahulukan orang yang lebih tua. Macam etika bergaul. Yang kedua adalah etika bergaul dengan teman sebaya. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 9 cara etika bergaul dengan teman sebaya. 1. Mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya sendiri. 2. Menutup aib teman. 3. Mendengarkan teman ketika berdiskusi. 4. Menghindari perdebatan yang tidak penting. 5. Memanggil dengan panggilan yang baik. 6. Memberikan nasihat yang baik. 7. Mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal. 8. Menyapa kita ketika bertemu. 9. Menyukai teman dengan tulus. Bahkan dalam Al-Quran kita diajarkan untuk tolong menolong, berkata baik, menjaga persaudaraan. Macam-macam etika bergaul. Yang ketiga adalah etika bergaul dengan yang lebih muda. Bukan orang yang lebih muda dengan dengan cara menyayangi orang yang lebih muda. 2. Membimbing kepada arah kebaikan. 3. Memberikan teladan yang baik. 4. Memberikan apresiasi atas pencapaian Macam-macam etika bergaul. Yang ketiga adalah etika bergaul dengan yang lebih muda. Kita seharusnya memperlakukan orang yang lebih muda dengan cara 1. Menyayangi orang yang lebih muda. 2. Membimbing kepada arah kebaikan. 3. Memberikan teladan yang baik. 4. Memberikan apresiasi tentang atas pencapaian. Bahkan dalam Al-Quran kita diajarkan untuk bertingkah laku kepada orang yang lebih muda. 1. Menasehati ke arah kebajikan. 2. Menyayangi mereka dengan tulus. Sedangkan dalam segi gender, etika bergaul dibagi menjadi 2. 1. Etika dengan lawan jenis. 2. Etika dengan sesama jenis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beretika dengan sesama jenis dan melawan jenis, yaitu 1. Bersahabat karena Allah. 2. Menutup aurat. 3. Menjaga kemaluan. Dalam Islam itu sangatlah penting karena etika bergaul terdapat dalam iman, Islam, dan ihsan. Etika bergaul adalah praktik dalam agama Islam dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahum al-zakhiluna qalu salamah. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Selain itu, Islam melarang adanya permusuhan, baik itu dari kejelekan, keburukan, maupun dari tingkah laku. Jadi Allah sangat membenci adanya permusuhan. Allah sangat membenci adanya kerusakan. Jadi etika bergaul dalam kehidupan manusia itu sangatlah penting, karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.